Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di harga 4,4 jutaan, Redmi Note 12 Pro ini menurut saya recommended sih. Cukup menarik kalau saya bilang untuk dijadiin HP lebaran, apalagi buat ngabisin THR. Ya karena walaupun desainnya mirip-mirip ya sama merek tetangga, tapi HP ini tuh punya desain yang kece, keren, dan berasa mewah. Redmi Note 12 Pro saat video ini dibuat ada dua pilihan warna ya. Ada warna hitam dengan finishing glossy, dan satu lagi adalah warna biru atau Tosca kali ya, dengan finishing frosted glass kayak gini. Keduanya tuh berasa dan kelihatan seakan dari bahan kaca. Untuk frame bodinya sendiri terbuat dari bahan polikarbonat di desain datar. Tepian bodi juga dibuat bersudut tapi nggak runcing sudutnya, karena ada microcut atau diamond cut gitu. Bikin desain HP ini tuh kelihatan nambah mewah. Ya, tapi tetap aja sih, walaupun ada desain diamond cut-nya, kalau misalnya kita pegang HP kayak gini ya, dengan jari kelingking menopang HP kayak gini, awalnya sih biasa aja, tapi lama-kelamaan jari kelingkingnya berasa pegal. Apalagi kalau main game kayak gini, dalam kondisi waktu yang lama. Berasa banget. Nah, sementara untuk desain bagian depannya, ini juga udah kelihatan kece, kelihatan mewah. Hadir dengan layar pansol di tengah yang bikin HP ini tuh kelihatan mahal. Ditambah lagi bezel bawah layarnya tuh udah kelihatan cukup ramping ya. Bikin tampak depannya tuh kelihatan lebih manis. Intinya kalau untuk desainnya, walaupun kelihatan berasa deja vu gitu, saya akuin ini HP desainnya keren dan berasa mewah di genggaman. Dan untuk kualitas layarnya juga ini kualitas bagus, bukan kualitas biasa-biasa. Kualitas visual layarnya yang 6,67 inch ini nggak main-main karena udah pakai panel POLED yang udah 100% PCI 3 Color Gamut. Udah 90Hz juga, jadi scrolling tuh lancar, smooth banget. Terus juga punya kecerahan layar maksimal yang bikin layarnya masih cukup nyaman, cukup terang di bawah cahaya matahari. Yang penting nggak pas tengah hari, pas terik banget aja. Berasa agak gelap kalau kayak gitu. Nggak cuma visualnya aja yang berasa mewah dan vibrant, berasa cakep di mata, performa respon layarnya juga cepet dan akurat selama penggunaan, baik harian maupun saat main game. Nggak pernah tuh selama saya pakai yang namanya delay touch. Dan info aja nih, walaupun informasinya juga belum tentu berguna, layarnya ini tuh udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan. Pokoknya kalau untuk hiburan multimedia, ini udah mantap banget. Apalagi untuk kualitas audionya, ini juga udah cakep. Di sektor suara tuh udah mendukung teknologi Dolby Atmos yang bikin suaranya tuh berasa lebih sauron kalau kita pakai earphone. Dan kalau dengerin langsung dari speaker juga berasa nendang audionya. Udah dual speaker, udah stereo. Xiaomi. Dan kalau kamu sukanya dengerin pakai earphone kabel atau headset kabel, tenang aja, HP ini masih nyediain port audio di sisi atas. Di sisi atas gini udah kayak HP-HP harga murah ya. Dan ngomongin sisi atas HP, ini masih disediain loh fitur Ear Blaster yang bikin HP ini bisa jadi remote universal. Jadi kalau kita lagi nunggu di tempat umum, mau atur suhu AC bisa sendiri, nggak perlu cari remote-nya di mana. Sementara kalau untuk performanya, Redmi 12 Pro 5G ini tuh udah bener-bener jagoan sih. Performanya ngebut berasa kayak HP kelas harga 5 jutaan, padahal ini harganya cuma 4,5 juta aja. Pakai prosesor ngebut chipset Dimensity 1080 dan 8GB RAM yang bisa di-upgrade pakai virtual RAM hingga 5GB. HP ini tuh terlalu lancar kalau cuma buat multitasking harian aja. Enak banget bukan cuma karena performanya ngebut, layarnya responsif dan dahsyat, ya setidaknya untuk kelas harganya ya. Kalau dipakai buat main game ya tentunya HP ini udah enak banget. Kalau buat main game ringan atau menengah, ini tuh berasa overkill buat main game. Kayak kalau dipakai buat main game Mobile Legends contohnya, HP ini tuh udah bisa buka grafis maksimal di ultra dan frame rate-nya juga di high. Dan kalau dipakai buat main, buat push rank pakai settingan grafis maksimal, shadow aktif, ini aman lancar. Asik banget buat main. Selama saya pakai tuh nggak ada kendala. Ini push rank masih di epic aja, kapan legendarinya ya. Sama juga nih saat dipakai main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile. Udah bisa buka game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, dan maksimal mentoknya di HDR Ultra. Dan yang kamu lihat ini saya lagi pakai settingan grafis maksimal HDR Ultra. Lancar banget kan? Nggak ada tuh yang namanya nge-lag atau patah-patah, aman lancar. Pada saat ngebidik musuh juga gyroscope-nya tuh berasa real time, nggak pakai delay. Enak banget ini buat ngejar chicken dinner. Ya pokoknya kalau kamu beli Redmi Note 12 Pro 5G ini buat main game, nggak salah. Ini udah bener, karena kalau dipakai buat main game lama juga dia nggak pakai demam. Tetap berasa adem.
Dan HP ini juga dikasih sensor yang terbilang komplit dengan kerja yang cepat. Sensor cahayanya responsif untuk atur kecerahan layar otomatis. Sensor giroskopnya juga responsif, baik untuk virtual reality ataupun main game. Dan HP ini kalau dipakai buat GPS navigasi, pakai Google Map, atau buat ojol gitu ya, udah bisa banget diandelin karena GPS-nya tuh cepet dan akurat baca lokasi. Udah gitu baca petanya lebih nyaman karena HP ini bisa fitur kompas, jadi kita tahu lagi menghadap arah mana di peta. Dan untuk keamanan juga sensor sidik jarinya cepet dan akurat baca jari padahal ukurannya kecil di tombol power kayak gini. Posisi fingerprint sensor yang paling favorit buat saya nih, karena natural pas banget tempat jempol sering nempel. Dan kalau butuh NFC juga HP ini udah ada ya, posisinya tepat di sebelah kamera dan baca kartunya cepet nggak pakai lama. Dan HP ini punya slot kartu cuma dual SIM aja, dia nggak punya slot micro SD. Nggak apa-apa ya nggak ada slot micro SD, kan storage-nya udah luas, udah 256 GB. Dan kalau diperhatiin ya, slot kartunya ini udah dilengkapi seal karet pengaman yang menjaga debu dan cairan masuk. Jadinya aman kalau seandainya kehujanan dikit atau kecipratan, yang penting jangan kebanjiran. Dan yang bikin tambah seneng kalau kita megang HP yang performanya kenceng adalah baterainya yang bikin anteng. Kayak Redmi Note 12 Pro 5G ini, baterainya awet. Kalau untuk penggunaan harian, penggunaan normal gitu ya, ini bisa sampai seharian bahkan bisa 2 hari. Dan waktu dites di dalam ruangan ya, dengan koneksi internetnya lewat jaringan WiFi, saat dipakai main game Mobile Legends pakai settingan maksimal selama sejam, baterainya cuma berkurang 14% aja. Dan dipakai nonton YouTube Full HD selama sejam, baterainya cuma minus 6% aja. Udah lumayan awet kan? Jadinya kan kalau dalam satu hari kita udah nonton YouTube sejam, terus main game sejam, sisa baterainya tuh masih ada 80%. Udah cukup banget tuh, bisa sampai besoknya lagi. Dan ngecasnya juga ini edan, ngebut banget, cepet banget, nggak pakai lama, nggak kayak nunggu angkot. Karena chargernya udah 67 watt, bisa ngisi baterai HP dengan cepat. Dalam kondisi HP hidup ya, cuma butuh waktu cuma 19 menit waktu saya coba untuk ngisi baterai dari sekarat hingga 50%. Cepet banget kan? Dan fitur dari HP yang paling penting di zaman apa-apa tuh gampang banget viral ya tentunya kameranya ya. Dan kalau kamu pengen bikin konten foto, konten video, HP ini bisa banget diandelin. Kalau mau foto-foto selfie, kamera depannya yang 16 megapiksel ini tuh bisa banget diandelin. Hasil foto-foto selfie-nya cakep dengan detail dan warna yang berasa natural, tapi lebih menarik dari aslinya. Pokoknya foto-foto saya tuh lebih ganteng dari aslinya. Untuk foto-foto selfie potretnya juga bisa menghasilkan potongan blur yang rapi jadi berasa natural, kayak bokeh hasil lensa. Sementara untuk kamera belakangnya ini udah triple dan tiga-tiganya bisa buat foto semua, nggak ada yang magabut kameranya. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture f1.9 udah pakai sensor Sony IMX776 yang biasa dipakai di HP-HP flagship. Ya bukan flagship terbaru tapi. Ditambah kamera 8 megapiksel ultrawide dan kamera 2 megapiksel untuk foto makro. HP harga 4,5 juta, kamera makronya masih cuma 2 megapiksel aja, fix fokus lagi. Ya ini sih minusnya kameranya dari Redmi Note 12 Pro 5G ini. Sisanya mah bagus. Makanya hasil foto-foto makronya tuh berasa biasa aja, bahkan berasa kurang untuk HP kelas harga segini. Yang penting pastiin aja untuk foto-fotonya di kondisi cahaya cukup dan jaraknya pas supaya hasilnya dapat bisa maksimal. Beda halnya sama kamera utamanya, hasilnya tuh bagus, cakep, mantap. Oh ya, untuk hasil foto pakai mode auto ini ukuran fotonya pasti 12,5 megapiksel ya. Lihat aja nih, detailnya dan warnanya cakep banget. Buat yang suka fotografi pasti suka. Fitur HDR-nya juga bagus, bikin foto-foto hasilnya tetap terang dan jernih walaupun membelakangi cahaya. Kalau untuk foto-foto mode potret hasilnya kayak gini. Potongan blurnya tuh udah berasa rapi walaupun kondisinya agak low light. Udah keren pokoknya kalau buat foto-foto potret. Dan buat yang suka foto pemandangan, kamera ultrawide-nya ini pas banget jadi andalan karena bisa nangkap gambar dengan kualitas yang bagus mendekati kualitas kamera utamanya. Ya setidaknya di ruangan terbuka ya. Fitur HDR-nya juga jalan banget, jadi foto bagian langit kelihatan wah. Dan kalau untuk foto mode malamnya ya kayak gini, ini asli cakep sih. Detailnya bagus dengan hasil yang lebih terang. Dan pada bagian gelap, pada bagian bayangan tuh minim noise. Suka banget saya sama hasil foto-foto malamnya. Cocok banget nih buat yang suka foto-foto landscape malam hari. Sementara kalau untuk perekaman video, ini udah stabil dong perekamannya. Kamera depannya ada AIS-nya, kamera belakangnya untuk kamera utama dia ada OIS-nya. Terus kamera ultrawide-nya dia ada stabilisasi elektrik. Kalau makronya belum ada stabilisasi, tapi bisa buat rekam video juga.
Nah sekarang ini kita pakai perekaman video videonya pakai kamera ultrawide. Stabil banget ya ultrawide-nya. AIS-nya tuh jalan banget loh kamera ultrawide-nya. Dan ngomong-ngomong HP ini juga bisa ngerekam pakai kamera makro loh. Nah ini dia nih hasil rekaman video pakai kamera makro. Jadi kita bisa merekam video untuk semut gitu ya, kita bisa rekam pakai jarak dekat banget kayak gini. Ini kamera makro loh, keren ya. Nah kalau untuk kamera depannya kayak gini, dipakai buat jalan udah cukup stabil kan, lumayan stabil lah. Ini stabilisasinya dia pakai AIS ya, jadi ada agak patah-patah dikit, masih oke sih. Tapi ini udah cukup stabil, dipakai buat jalan kayak gini. Kalau perekaman video pakai kamera belakang Full HD 30 fps yang standar ya, stabil banget kayak gini nih. Stabil banget kan, ini dipakai buat jalan loh, dan jalannya agak cepet, mantep banget. Sekarang kita cobain buat yang 60 fps nya kayak gimana. Ada nangka jatuh nih, tuh buat detail juga bagus ya, dan fokusnya juga cepet pindahnya. Nah kalau buat perekaman video pakai 60 fps Full HD kayak gini masih cukup stabil, tapi nggak sestabil yang tadi ya. Kalau yang tadi kan ada stabil AIS nya juga, kalau ini full di optik doang. Sekarang kita cobain yang 4K nya kayak gimana. Nah, kalau perekaman video pakai 4K-nya kayak gini, lumayan cukup stabil, tapi masih ada agak patah-patah dikit. Tapi segini udah cukup stabil sih, kalau menurut saya ya. Karena ini dipakai buat jalan dan dipegang satu tangan aja. Untuk kualitas suaranya sendiri kayak gimana, kamu nilai sendiri ya. Kesimpulannya nih, kalau kamu punya duit 4,5 juta, beli HP Redmi Note 12 Pro 5G ini nggak salah sih. Ini worth it. Karena ngecharge-nya cepet, performanya juga super ngebut. Kameranya kinclong dan layarnya juga tajam bening. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Redmi Note 12 Pro 5G ini? Jangan lupa komentar. Dan Bang Tento pamit, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Redmi Note 12 Pro 5G.